Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan aku Ajeng Dinanti. Selamat datang di ruang tengah yang super nyaman ini. Ini merupakan persembahan dari cariustad.id yang menghadirkan Islam wasatiyah, Islam moderat yang dilandasi rahmatan lil alamin. Nah, sejalan dengan semangat wasatiyah yang berjalan di tengah, terbuka kepada berbagai pandangan dan senantiasa untuk mengajak selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas berbagai pertanyaan yang sangat sering masuk dan mungkin sering juga ditanyakan sama teman-teman yang lagi nonton dan juga yang lagi mendengarkan ya. Ini mengenai ini sering banget pertanyaan-pertanyaan yang masuk di platform Cari Ustadz di fitur Tanya Ustadz. Nah, pertanyaan macam-macam, mulai dari keluarga, bisnis, kesehatan sampai hukum negara. Nah, nanti kita akan bahas tidak hanya dibahas dalam perspektif agama oleh Ustadz yang kompeten tapi juga para ahli di bidangnya masing-masing. Nah, kali ini kita berkolaborasi nih bersama Inspigo, aplikasi podcast Indonesia untuk upskill diri, podcast inspiratif dari speaker terkurasi seputar karir, seputar skill, wellness sampai relationship. Nah, pengen tahu info selengkapnya? Follow dong Instagramnya @inspigo.id dan jangan lupa untuk download aplikasinya di Google Play atau di Apple App Store. Dan yang terakhir, teman-teman kita nih, kita juga berkolaborasi bersama Kelas Penyiar Indonesia, sebuah platform dan tempat belajar public speaking dan broadcasting untuk kamu yang ingin berkarir di dunia radio, di dunia TV atau media digital masa kini. Info selengkapnya cek aja Instagramnya di @kelaspenyiar_id. Hai teman-teman semua, apa kabar? Yang lagi di rumah, dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga sampai sekarang puasanya lancar, gak ada yang bolong-bolong. Meskipun puasa tetap harus semangat dan dalam beraktivitas dan juga bekerja di tengah rutinitas. Tapi ingat, tetap disiplin ya sama protokol kesehatan. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Ini sebenarnya topiknya cukup ngeri-ngeri sedep lah, ngeri-ngeri sedep untuk dibahas gitu ya, karena ngeri banget kalau salah atau kurang bijak beropini ini bisa berbahaya nih, apalagi kalau misalnya orang tua saya dengar ya. Kita akan ngebahas tentang adakah orang tua durhaka? Karena mungkin kalau dulu cerita-cerita zaman tradisional gitu ya, ada Malin Kundang, anak yang durhaka, sangat familiar lah. Tapi apakah ada orang tua yang durhaka? Nah, kita akan bahas hari ini bersama Pak Ustadz kita yang sudah hadir, ingin memperkenalkan ada Pak Ustadz Ubay. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sama sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Puasa Pak? Alhamdulillah, lancar. Kalau ngomong sama Pak Ustadz, adem ya. Oke, dan kita juga sudah kedatangan seorang psikolog klinis dewasa dan founder dari Cinta Setara, ada Mbak Rena Masri. Assalamualaikum Mbak Rena. Waalaikumsalam Mbak. Aduh. Adem juga nggak? Adem. Kita langsung duduk rapi. Mbak Rena apa kabar? Baik, alhamdulillah. Puasa lancar. Alhamdulillah. Ini kalau tadi mungkin sudah dengar ya fenomena yang namanya orang tua durhaka. Mungkin kalau anak durhaka kita semua sudah sangat familiar, udah tahu ciri-cirinya. Apalagi dalam ajaran agama Islam ngomong aja ke orang tua itu dosanya besar sekali. Tapi apakah ada orang tua yang durhaka kepada anaknya? Coba kita pengen tahu dari segi agama Islam dulu deh Pak Ustadz ya. Gimana sebenarnya konsep berbakti kepada orang tua dan durhaka dalam Islam? Silakan Pak. Menarik sekali ya kalau tadi kita bicaranya tentang orang tua durhaka. Ini istilah yang baru. Betul. Ya, tapi sering kita dengar memang belakangan ini istilah orang tua durhaka. Yang umum kan anak durhaka. Betul. Nah, sebenarnya saya ingin meluruskan sedikit ya terkait dengan istilah orang tua durhaka. Secara istilah atau diksinya itu sebenarnya kurang pas. Tapi sudah menjadi guyonan untuk bersama. Jadi ya namanya istilah itu kan lepas begitu saja ya. Yeah. Munculnya lepas begitu saja terus kemudian dipakai oleh banyak orang, ya sudahlah, kita nggak perlu permasalahkan. Tetapi secara diksi sebenarnya kurang pas, baik dalam bahasa Arab maupun dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia kita lihat kata durhaka itu adalah sebuah sikap menolak atau tidak patuh terhadap atasan. Jadi pegawai, karyawan misalnya
tidak patuh pada atasannya itu durhaka kepada atasan. Anak ya, posisi orang tua kan mau nggak mau secara fitrah pasti di atas posisi orang tua pasti di atas anak ya. Sehingga kalau ada anak tidak patuh pada orang tuanya maka bisa disebut anak durhaka. Nah sekarang bagaimana kalau ada orang tua tidak patuh kepada anak? Nah tidak patuh, kata tidak patuh aja mungkin sudah perlu diperjelas dulu ya. Benar. Nah makanya sebenarnya istilah yang lebih tepat itu orang tua zalim. Bukan orang tua durhaka. Dalam bahasa Arab durhaka, anak durhaka itu disebut sebagai uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Nah ini bentuk durhakanya seperti apa? Tadi ekspresi kita kalau dalam bahasa Al-Quran itu disebut wala taqul lahuma uffin. Itu tidak harus berupa kata-kata. Ya. Jadi kalau tadi misalnya orang tua kita menyuruh sesuatu, minta bantuan kepada kita, sementara kita mampu, kita sehat, sakit, dan kita punya kemampuan. Misalnya tolong ambilin air misalnya gitu ya. Terus kemudian kita nggak ngomong apa-apa sih, tapi itu sebenarnya sudah bentuk kedurhakaan sebenarnya. Tapi Ibu. anak ya, sudah bentuk kedurhakaan. Jadi itu bukan kata-kata, nggak harus kata-kata. Tapi sebuah perlakuan. Ekspresi menolak. Jadi kalau ekspresi menolaknya itu paling dasar atau paling rendahnya itu adalah, nah itulah ekspresi apalagi di atas itu. Nah itu jadi kalau kita bicara durhaka. Nah sekarang kalau orang tua, misalnya orang tua tidak memenuhi haknya anak kan juga punya hak yang wajib dipenuhi oleh orang tua. Kemudian orang tua tidak memberikan hak itu, baik itu hak perlindungan sehingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada anak. Nah ini istilahnya bukan orang tua durhaka tapi orang tua zalim, sama-sama dosa. Anak durhaka kepada orang tua itu dosa besar, orang tua zalim kepada anak itu juga dosa besar. Jadi kita bisa pahami substansi dari istilah yang beredar sekarang sebagai orang tua durhaka kepada anak, itu istilah yang bisa kita pahami substansinya, tapi secara redaksional itu ya patut kita kritisi juga. Iya. Ya, Berarti orang tua durhaka ini memang istilah yang beredar, tapi secara harafiah tadi mungkin dikasih tahu adalah orang tua yang zalim kepada anaknya. Nah ini menarik banget karena yang namanya anak kan sudah seharusnya untuk berbakti kepada orang tua gitu ya. Tapi gimana orang tua untuk tetap bisa selalu memenuhi hak-haknya anak? Aku pengen ke Mbak Rena dulu nih. Kalau kita udah bicara dari segi hubungan ya, peran orang tua ini kan besar banget. Membentuk karakter anak, terus juga ya orang tua adalah pendidikan pertama lah untuk anak gitu ya. Nah cuman ada aja yang keluarga dibilang toksik, dalam artian hubungan dalam keluarga antar orang tua dan anak tuh nggak harmonis, entah itu karena kebutuhan dan aspirasi anaknya yang nggak didengar gitu ya, bahkan ada juga yang ujung-ujungnya KDRT. Nah gimana ini pandangan Mbak Rena selaku seorang psikolog klinis dewasa gitu ya, menanggapi hal ini? Gimana sih untuk memperbaiki komunikasi antara orang tua dan anak? Oke, jadi memang benar banget tuh Mbak. Keluarga itu, orang tua itu merupakan lingkungan pertama dan utama yang dikenal oleh anak, gitu kan. Dan pada umumnya memang anak lebih banyak waktu bersama keluarganya, orang tuanya. Kalau kita ngomongin soal ibu atau ayah, orang tua lah bersama anak, ini merupakan sebuah hubungan yang sakral banget, yang komunikasinya harus dibuild sejak dini, karena apapun bagaimanapun komunikasi orang tua kepada anak itu akan sangat pengaruh, karena ya orang tua, keluarga merupakan lingkungan pertama, pendidikan pertama yang anak dapetin. Nah aku pengen ke Mbak Rena dulu nih, peran orang tua yang tadi seperti aku bilang ya sangat besar, sangat sakral, tapi nggak semuanya sempurna. Ada istilah yang namanya dysfunctional atau parenting toxic. Toxic parenting, yang mana tuh yang benar? Parenting toxic. Biasa sih kita bilangnya toxic parenting ya. Toxic parenting. Ini kan mungkin juga terjadi sama keluarga manapun gitu ya. Nah dalam artian hubungan keluarga ini antara orang tua dan anak kurang bagus lah komunikasinya. Dan bahkan ujung-ujungnya bisa ada kekerasan di sana, amit-amitnya gitu. Nah terus gimana sebagai orang tua gitu ya menjaga hubungan komunikasi bersama anak tuh yang baik seperti apa? Oke, jadi benar banget tuh Mbak tadi ya, keluarga itu kan merupakan lingkungan utama dan pertama yang dikenal oleh anak gitu. Dan memang sebagian besar waktu anak kecil yang diasuh oleh lingkungan keluarga ini gitu. Jadi memang pola pengasuhan, pola pendidikan yang diterapkan pada anak gitu, itu akan mempengaruhi bagaimana perkembangan karakter dan kepribadian anak di kemudian hari gitu. Kayak contohnya aja ya, contoh yang gampang gitu. Kayak misalnya orang tua nggak pernah menghargai anak
gitu. Selalu menyalahkan anak gitu. Kalau misalnya anak nyuci piring selalu kok nggak bersih sih misalnya gitu ya. Kamu nggak bisa misalnya. Ngerti. Jadi lebih ke situ gitu ya. Nggak pernah diapresiasi, nggak pernah oh kamu ini bagus banget nih gitu. Oh mama seneng banget, mama bangga banget. Nah kalau misalnya terus-menerus anak merasakan hal itu bisa jadi nanti akan mempengaruhi self confidence anak gitu. Jadi anak merasa nggak percaya diri gitu ya. Anak nggak merasa dia mampu untuk melakukan sesuatu. Biasanya nanti pas kuliah gitu ya, anak juga nggak merasa mampu nih untuk presentasi, untuk bikin tugas, untuk kerja gitu. Itu seperti itu. Karena memang dia nggak yakin akan diri dia sendiri, dia nggak percaya diri kalau dia bisa sebenarnya melakukan hal itu gitu. Karena memang dari dulu nggak pernah ada penghargaan, nggak pernah ada support gitu. Itu bisa sampai sejauh itu loh gitu. Efeknya ya ternyata ya. Nah ini menarik banget juga. Aku pengen balik lagi ke Pak Ustadz ya. Karena ketika kita merasa orang tua gue toksik nih, ya kan? Kita kan yang namanya anak bertumbuh dan berkembang, belajar, ngobrol sama lingkungan sana sini, mulai bisa menilai harusnya orang tua gue gak gini, bisa gak lebih ini gitu. Kita sebagai anak harus gimana nih Pak? Negur takut ntar dibilang kita yang durhaka, diem aja batin kita yang gitu. Batin kita yang bergejolak. Gimana nih Pak Ustadz? Ya, sebenarnya sebagai anak juga punya kewajiban untuk mengingatkan orang tua ya, ketika orang tua dirasa atau dipandang tidak tepat dalam mengekspresikan cinta kasih sayangnya. Seringkali kan orang tua sebenarnya bahasanya sebenarnya melakukan apapun itu dasarnya kasih sayang ya. Makanya betapapun misalnya tadi itu mukul anaknya, bahasanya ini saya sayang sama kamu makanya saya ingetin gitu ya. Ini kan demi kebaikan kamu nggak paham gitu ya. Mama tuh tahu yang terbaik. Waduh, kata-kata itu tuh sudah menjadi senjata, udah nggak bisa kita lawan lagi gitu. Nah, tapi kita jadi anak juga harus paham, orang tua juga harus paham bahwa mengekspresikan cinta itu harus bijak juga. Nah, maka anak juga punya kewajiban untuk mengingatkan orang tuanya ketika orang tuanya didapati mengekspresikan cintanya itu kurang pas, nggak tepat. Nah, orang tua juga harus menerima. Nah, ini ya butuh dua-duanya ya. Nah, anak boleh mengekspresikan ya secara agama itu, anak boleh menyatakan bahwa saya tidak suka dengan cara seperti ini atau saya tidak nyaman dengan cara seperti ini, itu nggak apa-apa. Nah, tapi masalahnya juga sama, orang tua itu juga harus menghargai ketika anaknya menyatakan perasaannya. Nah, seringkali orang itu lebih melihat pada sebuah hadis yang bunyinya itu ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Nah, kemudian itu dipandang sebagai ini senjata, ini buat orang tua sehingga anak harus patuh total. Nah, kalau saya memahaminya begini, justru ini menjadi edukasi buat orang tua. Karena ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua, maka jadi orang tua itu harus sering-sering ridho sama anak. Jangan gampang-gampang untuk pakai senjata, nggak gua ridoin loh gitu. Nah, itu kasihan anaknya. Tadi benar kata ibu tadi itu pengaruhnya sampai nanti besar. Bisa karena dia kebayang orang tua saya pernah nggak ridho gara-gara saya melakukan ini melakukan itu. Nah, jadi prinsipnya itu berlaku sama untuk anak, untuk orang tua juga hadis yang tadi itu. Sehingga gimana caranya ketika anak melakukan kesalahan, orang tua bisa tetap memberikan ridhonya, tidak gampang melaknat, tidak gampang sumpah serapah, ya, mau nyumpahi anaknya jadi begini, jadi kamu nyalain, tidak begitu. Jadi gimana caranya dalam kondisi anak melakukan kesalahan juga, itu orang tua tetap ridho, menyampaikannya juga bijak. Akhirnya anak juga sama, ketika mendapati orang tuanya melakukan kesalahan dalam mendidik anaknya ya, karena keras tadi itu, akhirnya anak juga wajib untuk menyampaikan perasaannya. Karena tugasnya orang tua itu melindungi anaknya. Ku anfusakum wa ahlikum naro, itu melindungi dari segi material di dunia juga iya, melindungi secara spiritual, psikologis juga iya. Jadi memang harus saling nih, balik lagi saling, komunikasi is the keys. Harus bisa menyampaikan, tapi yang ditegur pun harus bisa menerima. Nah, tapi kan untuk bisa menerimanya itu loh, benar ya Mbak Rena ya, apalagi terutama orang tua. Nih anak gue durhaka nih, ngatur-ngatur gue nih. Nah, itu harus gimana kita sebagai orang tua? Mungkin ada di sini teman-teman yang sudah menjadi orang tua, terus anaknya lagi golden age gitu ya, lagi hati-hati banget untuk mendidik anaknya. Harus gimana? Apa yang di-build komunikasinya agar ke depannya tuh relationship-nya baik? Oke, sebenarnya perlu dipahami juga gitu ya, kalau untuk menjadi orang tua nih kita memang mesti belajar terus.
ya, sebagai apa ya, sebagai individu yang harus lifelong learner gitu ya. Jadi memang kita harus terus belajar karena kan keadaan terus berubah ya, zaman terus berubah gitu. Jadi pola pendidikan pada saat anak pertama dengan anak ketiga misalnya itu pun mungkin akan berbeda gitu karena keadaannya memang berbeda. Jadi itu tuh orang tua jadi memang harus terus belajar bagaimana sih parenting yang terbaik saat ini gitu. Dan kalau misalnya tadi yang saya setuju banget tadi yang Pak Ustadz Ubay bilang gitu ya, kalau sebagai anak kita bisa komunikasikan dengan orang tua apa sih yang kita rasakan gitu ya, harapan kita apa sih gitu. Tapi perlu kita pahami juga nih, kita juga jangan terlalu berharap gitu ya orang tua kita, misalnya kita udah kuliah gitu ya, orang tua kita akan berubah gitu ya, karena itu kan butuh butuh waktu, butuh usaha. Kita aja kalau misalnya sholat subuh gitu ya, mau bangun lebih pagi kan butuh usaha juga tuh ya. Betul. Butuh waktu bertahap. Gitu kan. Jadi kalau saya biasanya lebih ke bagaimana reaksi kita terhadap sikap dan sikap dan perilaku orang tua gitu. Kalau misalnya sikapnya memang kalau udah besar ya, sikapnya itu sangat menyakitkan kita gitu ya. Kita sudah sampaikan tapi tetap tidak ada perubahan, orang tuanya tidak mendapatkan insight gitu ya. Bagaimana nih kita mengelola reaksi kita supaya kita bisa nggak stres gitu, supaya kita bisa tetap perform di pekerjaan, di kuliah gitu, seperti itu gitu. Iya. Tapi kalau balik lagi ke masa-masa golden age tadi, ya memang kita sebagai orang tua harus terus belajar, dan yang penting itu untuk dekat secara emosional. Jadi jangan cuma oh iya kita sama-sama kok di rumah gitu ya, saya nggak kerja loh, saya di rumah, tapi main di rumah handphone. itu gitu kita bagaimana hubungannya gitu, kedekatannya bagaimana gitu. Jadi yang penting ya tadi attachmentnya antara orang tua dengan anak itu tercipta dengan baik gitu, sehingga anak merasa aman, merasa nyaman dengan orang tua. Pada akhirnya otomatis biasanya anak akan lebih terbuka kalau misalnya dia merasa aman dan nyaman dengan orang tuanya. Gitu. Itu rasa aman dan nyaman menjadi kunci agar kita bisa mempunyai komunikasi yang enak, yang saling terbuka gitu ya. Tapi yang satu hal, aku tuh pernah ngobrol sama temen lah, sama kerabat gitu, ngobrolin ya masalah tentang relationship bersama orang tua ini gitu kan. Jeng, lo enak banget sih orang tua lo tuh asik gitu dan lain sebagainya. Orang tua gue nih gini. Aku cuma inget dia ngomong gini. Ada satu temen aku, nggak apa-apa, namanya juga orang tua. Kita semua belajar loh di sini. Kita semua first timer loh. Wah itu bener banget, kayak kita first timer menjadi orang tua, mereka pun juga belajar gimana cara komunikasi dengan anak, makanya tadi seperti yang Mbak Rena bilang, cara mendidik anak pertama sama anak ketiga tuh beda banget ya. Wah anak pertama disayang, anak ketiga ya sisa-sisaan gitu, kasarnya gitu. Tapi semoga obrolan kita hari ini bisa membuka mata teman-teman yang ada di rumah gitu ya, bagaimana pentingnya menjalin komunikasi meskipun sekarang di tengah pandemi sama-sama di rumah, tapi bukan berarti ya jangan cuma fisiknya aja ada bareng di rumah ya, harus ada komunikasi, ngobrol, bonding yang terpaling utama. Sekali lagi Pak Ustadz Ubay terima kasih banyak sudah hadir di sini. Mbak Rena juga terima kasih banyak. Kayaknya sebenarnya sih dari obrolan kita bakal ada episode-episode lagi yang berkembang ya. Karena menarik banget nih obrolannya, dan semoga buat teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu dan insight sama seperti aku di sini yang mendengarkan dari Ustadz Ubay dan juga Mbak Rena. Dan semoga teman-teman puasanya lancar, ibadahnya lancar, begitu pula doa yang sama untuk Pak Ustadz Ubay dan Mbak Rena. Amin. Sehat-sehat selalu dan semoga kita bisa ketemu lagi di situasi yang lebih baik lagi ya. Amin. Ya udah deh kalau gitu, Ajeng Dinanti pamit, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.